Halo, halo, tes, tes. Eh Kedengaran, ini udah di sembilan, udah share, udah. Oke, satu, dua, itu. Halo, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mendiskusikan suatu isu yang semakin banyak orang concern dengan masalah ini, yaitu mengenai kesehatan mental di era digital. Saya akan membahas suatu topik yang tentang topik ini mengenai remaja di kalangan remaja saat ini, yaitu tentang krisis identitas dan tantangan kesehatan mental di era digital, mewujudkan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi inklusif bagi remaja dan dewasa muda. Mengapa saya mengangkat isu ini? Karena isu ini tidak hanya sebatas dari cerita di media, tetapi merupakan hal yang seringkali diserahkan oleh generasi-generasi muda ya, atau generasi Gen Z ini. Termasuk juga yaitu ya para remaja dan anak muda yang baru memasuki dunia kerja. Nah, dari hal ini muncullah yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah ini ada tiga, itu apa saja faktor yang mempengaruhi kesehatan mental remaja dan dewasa muda di era digital, khususnya yang berkaitan dengan tekanan akademik, media sosial, serta krisis identitas yang dapat menghambat kesiapan mereka dalam memasuki dunia kerja. Yang kedua, bagaimana tekanan psikologis yang dialami remaja dan dewasa muda mempengaruhi perkembangan emosional dan kemampuan mereka dalam mencapai produktivitas serta kesiapan menuju pekerjaan yang layak. Yang ketiga yaitu rumus masalahnya, apa saja upaya strategis yang dapat dilakukan oleh individu, institusi pendidikan, dan pemerintah untuk mencegah serta mengenai gangguan kesehatan mental demi mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif dan pekerjaan layak bagi generasi muda. Nah, untuk menjawab permasalahan ini, saya telah melakukan wawancara terhadap Natasha Dena Puspitasari, yaitu seorang beliau merupakan guru sejarah di SMK Pembangunan Jakarta Timur. Dari hasil wawancaranya, ada beberapa hal temuan di lapangan, yaitu temuannya dari ceritanya terlihat bagaimana Natasha ini sebagai guru juga merasakan bagaimana media sosial itu menampilkan standar sukses yang berbasis materi saja. Sehingga kerap kali profesi guru ini dianggap sebelah mata atau bahkan dianggap kurang prestisius ya, atau prestisius. Nah, sering juga komentar miring ya, yaitu tentang meremehkan profesi ini menjadi salah satu sumber tekanan eksternal baginya. Namun yang menjadi menarik adalah Natasha ini dia justru merasakan tantangan terbesar bukan dari komentar-komentarnya, melainkan dia merasa terbebani dengan beban pekerjaannya ya, seperti masalah administrasi, masalah ekspektasi wali murid, atau bahkan sebagai guru yang memiliki tanggung jawab moral untuk membimbing anak-anaknya, itu menjaga moral-moral untuk memperbaiki moral-moralnya. Nah, semua ini bisa menjadi hal-hal tersebut menjadi tekanan yang berat bagi Natasha. Bagi beliau, dia bisa begitu. Meskipun demikian, dia tetap bertahan karena lingkungan kerja yang kondusif ya, gitu, kerjanya yang kondusif, yaitu para para guru, mereka sangat suportif pada lingkungan yang sehat, yang saling bisa membantu. Selain itu juga interaksi positif dengan siswa menjadi sumber kekuatan yang membuatnya bersemangat. Ia mampu memaknai profesinya sebagai panggilan hati, bukan sekedar pekerjaan, meskipun secara finansial belum sepenuhnya memadai. Nah, dari hal ini kita dapat dari cerita ini kita bisa kita bisa bertanya, apa yang sebenarnya dibutuhkan generasi muda, khususnya
Natasha ini sebagai guru ya, guru Gensit, apa yang sebenarnya dibutuhkan generasi muda agar bisa menjaga identitas diri sekaligus kesehatan mentalnya, agar dia ada semangat mengajar mimpinya. Solusi yang ditawarkan yaitu pertama, menurut saya ada beberapa langkah penting. Pertama itu memberikan dukungan nyata, bukan hanya berupa peningkatan gaji, tapi juga fasilitas kerja yang layak, kebijakan pendidikan yang stabil, serta lingkungan kerja yang sehat. Kedua, menghargai setiap profesi tanpa stigma-stigma yang negatif, termasuk profesi dalam hal ini itu profesi guru yang sesungguhnya memiliki peran vital dalam perkembangan bangsa. Dan ketiga, membuka ruang dialog yang sehat mengenai kesehatan mental agar generasi muda merasa aman untuk bercerita tanpa takut dihakimi. Nah, dari pengalaman tersebut, dari wawancara yang saya telah lakukan dengan Natasha, saya sendiri mendapatkan banyak pelajaran yang memperkaya perspektif saya tentang makna identitas dan kesehatan mental. Saya merefleksikan bahwa krisis identitas merupakan hal yang nyata dan tantangan kesehatan mental di era digital memang bukan sekedar wacana atau omong-omong, tetapi kenyataan yang dialami generasi muda bahkan oleh mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetap. Seringkali media sosial itu menjadi senjata karena standar suksesnya gitu berbasis materi yang sering membuat orang itu membandingkan dirinya dengan pencapaian orang lain. Hal ini menimbulkan rasa minder, keraguan dengan pilihannya sendiri. Dalam kasusnya Natasha, dalam wawancara tersebut, komentar negatif tentang profesinya menjadi salah satu sumber tekanan eksternal. Namun kekacauan sejatinya justru lahir dari cara ia memaknai pekerjaannya sebagai pilihan hidup yang selaras dengan keterampilan, panggilan hati, dan tekad untuk memberi dampak positif bagi murid-muridnya. Beban terbesar yang dia rasakan yaitu beban moral, beban-beban pekerjaan, seperti beban moral kepada anak muridnya dan administratif. Tetapi interaksi positif dengan siswa menjadi sumber energi yang membuatnya bertahan. Dari sini saya belajar bahwa pekerjaan layak bukan hanya soal gaji, tetapi juga dukungan holistik, kebijakan yang stabil, fasilitas yang memadai, kesejahteraan yang layak, serta lingkungan yang kerja positif. Dukungan inilah yang dibutuhkan oleh para generasi muda dalam mempersiapkan diri masuk ke dalam dunia kerja. Jadi setelah kita mau tahu ini, maka kesimpulan yang saya dapat saya simpulkan itu pengalaman saya memberi kita cerminan bahwa krisis identitas dan kesehatan mental bukanlah isu yang bisa dianggap remeh atau mungkin hal-hal yang bersifat tabu untuk dibicarakan. Tekanan eksternal dan internal memang nyata, tetapi dengan dukungan yang tepat yaitu seperti lingkungan kerja, masyarakat, maupun kebijakan publik, hal ini bisa membantu generasi yang muda dapat tetap berkontribusi terhadap negara, terus menjaga identitasnya, dan berkembang secara sehat. Karena pada akhirnya kesehatan mental adalah fondasi penting bagi masa depan, bukan hanya individu tetapi juga bangsanya. Nah, sekian dari saya. Salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.